Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas menekankan pentingnya penanganan kasus yang menimpa Afan Kurniawan tidak hanya berhenti sampai sidang etik, tetapi dapat berlanjut hingga proses pidana. Hal tersebut disampaikan Komisioner Kompolnas Hoirul Anam saat menghadiri undangan Divisi Propam Polri untuk mengikuti gelar perkara di Jakarta Selasa 2 September. Gelar perkara ini membahas konstruksi etik atas dugaan pelanggaran berat yang dilakukan anggota kepolisian. Anam berharap gelar perkara ini mengawali pengusutan unsur pidana pada peristiwa meninggalnya pengemudi ojol Afan Kurniawan. Proses ini kemudian dapat bergerak simultan dengan proses sidang kode etik profesi Polri. Kami berharap memang statusnya bisa segera terang, seperti permintaan keluarga bahwa minta keadilan seadil-adilnya. Tahap ini adalah tahap pertama, jadi tidak boleh berhenti di sidang etik yang maksimal tuntutannya adalah dan putusannya adalah pemecatan. Tapi kami berharap ini juga bisa berkembang dalam konteks pidana. Hoirul Anam menilai langkah tersebut menjadi pesan penting agar anggota kepolisian dalam menjalankan tugas senantiasa menaati aturan dan mengedepankan pendekatan humanis serta persuasif. Selain itu, Kompolnas juga menyerukan agar masyarakat melakukan cara-cara damai untuk menyalurkan aspirasi dan kebebasan berekspresi. Dari Jakarta, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan. Basarnas Banjarmasin terus melakukan pencarian helikopter milik Estindo Air tipe BK117D3 yang hilang kontak sejak Senin pagi di Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pada hari kedua, yaitu Selasa 2 September, pencarian dilakukan bersama unsur darat dan unsur udara dengan melibatkan helikopter BNPB dan helikopter Mabes Polri yang bergerak melakukan pencarian secara bergantian dari Bandara Syamsuddin Nur. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banjarmasin, Iputu Sudayana menyampaikan, helikopter mulai berangkat menuju sekitaran Kecamatan Mentewe pukul 7 pagi waktu setempat. Sementara itu, oleh tim darat, pencarian dilakukan oleh personel yang berjumlah 140 orang dari TNI, Polri, BPBD, serta pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan masyarakat. Jumlah personil yang terlibat untuk tim SAR darat kurang lebih berjumlah 140 orang. Ya, jadi set area yang akan di-cover oleh 140 orang itu adalah luasan sekitar 27 km persegi, ya, dari lost contact yang diberikan oleh Airnav sampai dengan lost contact yang kita dapatkan dari flight radar 24 yang dikirimkan oleh kantor pusat. Jadi set area hari ini itu kami kombinasikan, jadi combine antara pencarian udara dengan pencarian di darat. Helikopter milik Estindo Air yang hilang dilaporkan lepas landas dari Bandara Syamsir Alami, Kota Baru, Kalimantan Selatan pada Senin 1 September pukul 8.46 WITA menuju Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diperkirakan helikopter tersebut tiba pada pukul 10.15 dengan membawa 8 orang yang terdiri dari seorang pilot, seorang engineer, dan 6 penumpang. Namun pada pukul 12.02 WITA diterima laporan bahwa helikopter tersebut hilang kontak di wilayah Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kerusuhan terjadi di Bandung pada Senin malam 1 September saat aparat kepolisian menggelar patroli di kawasan Taman Sari. Hasil pantauan CCTV memperlihatkan bahwa terjadi penembakan gas air mata oleh aparat di sekitar kampus yang juga dikuatkan oleh beberapa rekaman video amatir. Rekaman video tersebut menyebar di media sosial dengan narasi upaya penyisiran dan penyerangan terhadap mahasiswa di dalam kampus. Saat ditemui pada Selasa 2 September, Rektor Universitas Islam Bandung, A. Haris Nukman menegaskan, orang yang masuk ke area kampus bukanlah aparat, melainkan massa demonstran. Pihak kampus Unisba melakukan penyisiran sejak pukul 1 hingga 4 pagi dini hari untuk mengosongkan area kampus. Dari area kampus ini saya tidak melihat. Jadi mereka murni melakukan sapu bersih, itu membersihkan gerombolan saja.
ya membersihkan kumpulan-kumpulan itu supaya tidak lagi berkelompok yang nantinya mungkin ada pemicu yang lainnya membuat anarkis lagi. Itu hanya bentuk pengamanan yang saya amati, yang saya lihat. Senada dengan pernyataan Rektor Unisba tersebut, Polda Jawa Barat juga menyatakan tidak ada anggota polisi yang masuk ke area kampus. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyebut massa dengan pakaian hitam yang dikenal dengan nama Anarko melakukan narasi di media sosial dengan pernyataan yang menyesatkan. Mereka itulah awalnya yang menutup jalan dan membentuk blokade di Taman Sari sambil anarkis, sehingga tim patroli berskala besar gabungan TNI Polri ini turun. Mereka secara khusus merancang skenario provokator di mana mereka memancing petugas dan memaksa mundur ke kampus Unisba dengan harapan petugas menyerang kampus. Pihak Polda Jabar mengakui bahwa aparat kepolisian memang melakukan penyisiran pada Senin malam di sepanjang jalan kawasan Taman Sari, Bandung, namun tidak memasuki area kampus. Sementara itu, kegiatan kampus Unisba maupun Unpas pada Selasa 2 September berjalan normal. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. We're following closely the spate of violence in Indonesia in the context of nationwide demonstrations. We stress the importance of dialogue to address the public's concerns. It is also important that the media is permitted to report on events freely and independently.
The authorities must uphold the rights to peaceful assembly and freedom of expression while maintaining order in line with international norms and standards in relation to the policing of public assemblies. All security forces, including the military when deployed in a law enforcement capacity, must comply with the basic principles on the use of force and firearms. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan kondisi terkini Ibu Kota Jakarta pada Selasa 2 September pasca demonstrasi yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Ia menilai Jakarta sudah aman sehingga aktivitas warga pun berangsur normal. Usai meresmikan gedung kampus Universitas Internasional Jakarta, Pramono menyebut ia sudah meminta agar transportasi umum seperti Transjakarta, Jaklingko, MRT, dan LRT untuk beraktivitas secara normal. MRT, Transjakarta, LRT, kemudian Mikrotrans, semuanya saya minta sudah harus beraktivitas normal. Walaupun beberapa tempat masih belum bisa digunakan. Pramono menambahkan fasilitas publik di Jakarta yang terdampak unjuk rasa terdiri dari 22 halte Transjakarta dan 1 stasiun MRT. Ia pun memastikan fasilitas publik tersebut sudah melakukan perbaikan yang ditargetkan rampung pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.